Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan perkembangan pengelolaan penanganan COVID dalam kaitannya dengan situasi sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang baru saja kami bicarakan di dalam rapat inti Polhukam, dihadiri oleh 9 kementerian dan lembaga, Menko Polhukam, Mendagri, Menlu, Menkominfo, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, KSP. Baru saja selesai rapat yang pada intinya mencatat hal-hal sebagai berikut. Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan COVID-19 yang trennya terus tidak menentu. Keresahan itu muncul dalam 2 bentuk. Satu, takut, kan katanya takut mati karena COVID. Kemudian di seberangnya itu takut mati karena ekonomi. Kalau kita bersembunyi dari COVID bisa mati secara ekonomi. Kalau kita tidak melakukan melakukan kegiatan ekonomi bisa diserang COVID. Itu dilema, saudara. Pemerintah mencatat itu semua, ada ketakutan yang seperti itu, sehingga kita terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Tapi yang terpenting dari itu, dari ketakutan itu harus dihadapi dengan cara kerjasama di antara elemen-elemen bangsa itu, tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh kampus, akademisi, tokoh adat, dan sebagainya, kerjasama, karena ini satu musuh bersama. Nah, yang kedua, hal yang sama itu terjadi di berbagai negara. Ada misalnya kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat. Hasil studi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri itu memetakan gitu. Kalau di negara-negara berkembang seperti kita, masyarakat itu resisten terhadap pembatasan kegiatan masyarakat karena itu mengganggu jalannya perekonomian. Masyarakat tidak bisa beraktivitas untuk bertahan atau mengembangkan kehidupan ekonomi. Tapi di negara maju, resistensi terhadap pembatasan itu alasannya adalah kehilangan kebebasan atau hilangnya kebebasan bagi masyarakat. Tapi sama, setiap negara menghadapi problem yang sama terhadap serangan COVID itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pemerintah dengan segala daya dan upaya terus menangani COVID-19 ini. Dalam menetapkan kebijakan mengenai penanggulangan pandemi, pemerintah berpedoman pada substansi Undang-Undang Dasar kita itu, yaitu menjaga keselamatan rakyat. Karena keselamatan rakyat kita jadikan pedoman sebagai hukum yang tertinggi. Berkaitan dengan segala upaya yang sudah dilakukan pemerintah, memang kemudian muncul seruan di media sosial yang digalang oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi terkait kebijakan pemerintah dalam menangani COVID. Saya katakan itu di mana-mana terjadi, dan di Indonesia terjadi juga aksi-aksi yang menangani yang dilakukan terhadap pemerintah dalam menangani COVID itu. Itu biasa. Oleh sebab itu kita bertemu, kita jelaskan masalahnya. Saudara, pemerintah mengetahui bahwa ada aspirasi masyarakat yang murni
Karena memang ya saya takut COVID, tapi gimana ekonomi saya? Gimana ini? Nah, itu aspirasi murni. Sehingga aspirasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang dia dialami, khususnya mengenai kehidupan ekonomi di dalam menghadapi serangan COVID ini. Pemerintah mendengar semua aspirasi itu dan menjadikan pertimbangan di dalam berbagai keputusan penting. Tidak ada yang diabaikan. Bahwa tidak semua terakomodasi itu biasa, karena kadang-kala di antara aspirasi itu yang satu dan lain bertentangan dan pemerintah harus mengambil keputusan, tapi semua sudah didengar. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni tadi, lalu ada kelompok yang tidak murni. Ya, masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang itu ada yang seperti itu. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, karena yang seperti ini, kelompok yang tidak murni, selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat. Namun sebaiknya aspirasi dalam masa pandemi ini disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti misalnya melalui virtual meeting, webinar, dialog-dialog di televisi, happening art, itu yang menjaga protokol kesehatan, itu silahkan melalui media sosial dan sebagainya. Saya ingin contohkan bahwa pemerintah itu tanggap terhadap aspirasi. Kemarin, ya sampai sekarang kita kewalahan. Begitu varian Delta ini merebak, orang yang dulunya tidak mau antigen, rebutan antigen. Yang dulunya tidak mau vaksin, rebutan vaksin, sampai antri di mana-mana. Antri di mana-mana sampai ditolak. Kenapa? Tenaga kesehatan tidak cukup, vaksinator tidak cukup, pulang. Sudah itu muncul usul, kalau gitu kami mau bayar sendiri dengan vaksin berbayar. Diolah usul itu oleh pemerintah, kemudian timbul penolakan dari masyarakat. Katanya itu melanggar prinsip keadilan, nanti ada kelas sosial yang mampu bayar, kelas sosial nggak mampu bayar. Pemerintah langsung putuskan tidak ada vaksin berbayar. Itu aspirasi. Masih ada yang marah lagi. Kenapa? Kami kan bisa bayar. Rakyat tidak setuju. Kan gitu, sudah aspiratif. Yang kedua, masalah TKA, tenaga kerja asing. Dulu rame, tenaga kerja asing kok masuk ke Indonesia sementara kita dikurung. Oke, itu ada dua alasannya. Satu, yang tenaga kerja asing yang dulu masuk ke Indonesia yang dipergoki, katanya dipergoki oleh seorang anggota DPR, itu adalah tenaga kerja yang resmi karena kontrak. Jadi dia masuk sebelum masa PPKM darurat, sudah masuk. Di karantina sebelum berangkat dari negaranya, di PCR, swab, sudah sampai di Indonesia di karantina 8 hari. Nah, ketika dia ke bandara itu berbondong-bondong 22 orang itu dikatakan itu tenaga kerja ilegal. Padahal itu bagian dari kontrak sebelumnya. Di mana di situ sudah dikatakan di dalam kontrak itu satu jenis pekerjaan tertentu tenaganya didatangkan dari negaranya, tapi setiap satu tenaga kerja harus merekrut minimal 5 sampai 10 tenaga kerja lokal. Itu sudah ada di perjanjiannya. Tapi oke, karena itu ribut, maka pemerintah sekarang sudah mengeluarkan keputusan tenaga kerja asing dilarang masuk sekarang ini. Ada kontrak atau tidak? Terkecuali ya memang ada beberapa yang boleh masuk. Siapa itu? Tenaga kesehatan. Masa anda boleh masuk? Orang mau ngobati dari luar negeri.
yang ngangkut barang-barang kesehatan, yang mengamankan dan sebagainya. Nah, tenaga kesehatan yang diundang seperti itu karena keahliannya, itu pun kalau ada yang harus masuk ke Indonesia, tentu diberi izin. Lalu diplomat, kita juga belum menjawab nih, kita nggak boleh vaksin berbayar. Nah, diplomat itu bukan warga negara, kalau mau membayar gimana caranya? Padahal dia hidup di Indonesia. Tapi kita mendengarkan suara rakyat bahwa tidak setuju, ya ayo. Nah sekarang ada arus balik, seharusnya boleh, ya sudah, kemarin sudah dibahas, tidak setuju, ya sudah, nanti kita lihat saja perkembangannya. Saudara, pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas demi prinsip yang nomor satu tadi. Kita ingin menyelamatkan masyarakat yang banyak. Ya, oleh sebab itu mohon dukungannya. Penegakan hukum itu menjadi kunci. Kemudian saudara, kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Kami terus akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam rangka menghadapi COVID ini tanpa kotak-kotak politik. COVID itu adalah politik yang dihadapi dalam kesatuan politik. Harus, kalau dianggap itu musuh seperti politik itu yang akan menghancurkan, ya semua kekuatan di dalam negeri bersatu, beda partai, beda aliran, beda agama, beda suku, bersatu hadapi COVID, karena itu membahayakan kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.